Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu akan membahas tentang sifat kikir dan sifat pemurah. Pada kesempatan kali ini adalah kita membahas bab 3 hadis tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, pada minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan yaitu tentang surah Al-Lail yang mengisahkan tentang perbedaan kedudukan orang yang kikir dan orang yang dermawan. Nah, dermawan memiliki banyak harta. Nah, namun ada juga orang yang kikir, pelit untuk mengeluarkan harta tersebut. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Anak-anak silahkan dibuka buku LKS-nya dan dibaca hadisnya. Dengarkan apa yang Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah qala ma naqadat sadaqah min mali wa ma zadallahu abda bi afwi illa izza wa ma tawaddu'a akhadulillah illa rafa'ahullah, yang artinya an Abi Hurairah anir Rasulullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala mana qadat sadaqatu min mali, tidakkah sedekah itu mengurangi harta, wa ma zadallahu abdun bi afwi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, illa izza, kecuali kemuliaan, yaitu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa ma tawaddu'a akhadulillah, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya, yaitu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa tidak berkurangnya harta seseorang ketika kita melaksanakan sedekah. Artinya dengan bersedekah, insya Allah Allah akan menambahkan rezekinya kepada kita, menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan dalam surah As-Saba, surah 34 ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa yang kamu nafkahkan, sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Makna hadis yang pertama tadi. Yang kedua adalah memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Ada hadis tadi mengatakan bahwa wa ma zadallahu abdun bi afwi, memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Artinya ketika kita berbuat salah, Allah hanya mengingatkan dan tidak menghukumnya. Maksudnya dalam hadis ini, kalau kita lupa untuk tidak bersedekah namun kita diingatkan, bukan berarti kecuali kita meninggalkan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa izza, nah, tadi ada ibu katakan melainkan dengan karunia atau kemuliaan Allah. Nah, yang ketiga, bertambahnya kemuliaan orang pemaaf yang ada di dunia dengan dimuliakan, diagungkan di hatinya manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Hadis tadi mengatakan bahwa wa ma zadallahu abdan bi afwa, bahwa yaitu
Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan karena Allah. Melainkan karena Allah akan menambah kemuliaannya, illa izza. Nah, jadi bagi orang yang pemaaf, bagi orang yang suka memberi maaf pada orang lain, maka akan dimuliakan, diagungkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis yang pertama tadi. Jadi illa rafa'ahullahu, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kita tidak boleh berlaku sombong, kita merendahkan diri, tentunya Allah akan mengangkat derajat kita. Untuk apa? Hikmah pada hidup manusia, maksudnya hikmah kita bersedekah tadi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat harta yang kita miliki. Nah, kita merupakan bentuk syukur. Kita bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Ketika hari ini kita mendapatkan makanan rezeki yang luar biasa. Nah, tentunya kita bersyukur. Nah, ini contoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Bukan saja pada saat makan dan minum, tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan karunia dari Allah, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini perbuatan sedekah membawa hikmah kepada kita. Yang kedua, mensucikan harta dan jiwa umat manusia atau umat Islam. Bagaimana kita mensucikan harta dan jiwa kita? Dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak. Mengikis sifat kikir dan memupuk sifat pemurah. Karena sedekah itu sudah akan secara perlahan mengikis sifat kikir kita. Menyadarkan manusia bahwa harta itu hanyalah titipan Allah. Apa yang kita miliki hanyalah titipan amanah Allah yang akan digunakan untuk sebaik-baiknya kepada hambanya. Dan yang terakhir, menghapus jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Semua itu adalah sama. Karena yang membedakan itu adalah amal dan ibadah kita masing-masing. Nih, hidup kita itu seharusnya kita awali dengan ibadah yang bagus. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, Allah tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kita harus ibadah yang bagus. Diawali dengan hati yang tulus. Biarkan Allah yang urus. Terus ikhtiar serius. Nah, kita usahanya dengan serius. Ibadah terus menerus. Hidup lurus, iman dan takwa. Nah, ini kita pahami kehidupan kita. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Sedekah membuat kita bahagia. Nah, hadis tersebut memberikan peringatan kepada kita, kepada manusia, orang yang kikir atau bakhil karena menjadi binasanya umat-umat yang terdahulu. Ketamatan mengiring mereka bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain, sehingga terjadi banyak perang dan fitnah akibat kebinasaan. Nah, ini gara-gara orang yang menumpukan, bersikap zalim, bersifat kikir terhadap saudaranya adalah azab di neraka nanti. Demikian, terima kasih apa yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Pahami, baca hadis tersebut secara berulang-ulang agar kalian bisa menjelaskan atau menghayati daripada hadis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.